Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan secara terperinci mengenai sumber-sumber hukum Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurul Hafifah, Fasya Safira Maharani, Sofia Ananda, Laras Khairunisa, Komala Sari Purbaningrum, dan Rizky Moj Abdul. Islam sebagai agama yang sempurna, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam, dibutuhkan sumber yang jelas dan komprehensif. Tiga sumber utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Kemudian hadis. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci kandungan Al-Quran melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijtihad. Ijtihad diperlukan untuk merespon persoalan baru yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian rumusan masalah pada pembahasan materi ini adalah yang pertama, apa saja sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang kedua, bagaimana hubungan antara Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, mengapa ijtihad masih dibutuhkan dalam perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sumber-sumber hukum dalam Islam. Kedua, hubungan antara Al-Quran, hadis, dan ijtihad dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, ijtihad masih dibutuhkan dalam perkembangan zaman saat ini. Kemudian, tujuan pada pembahasan topik kali ini adalah memahami dan menjelaskan hubungan antara Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam menetapkan hukum dan nilai Islam yang menjadi pedoman dalam beragama Islam. Kemudian manfaatnya yaitu memahami dengan baik apa itu sumber hukum Islam dan fungsinya, menerapkan ajaran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup, pedoman, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya adalah sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang dibagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah 13 tahun di Mekah, yang mana surat-suratnya disebut dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun di Madinah, yang disebut dengan ayat-ayat Madinah. Wahyu yang pertama diturunkan di Gua Hiro, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua adalah Al-Quran turun secara bertahap, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan, peristiwa, dan pertanyaan yang sedang muncul di tengah masyarakat pada saat itu. Sebagaimana yang dikatakan pada Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dan wahyu yang terakhir, para ulama memiliki berbagai pendapat tentang wahyu terakhir tersebut. Namun, sebagian besar mempercayai bahwa wahyu yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang terakhir adalah masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran pada saat itu belum dibukukan dalam satu mushaf. Ditulis di berbagai media seperti pelupa kurma, batu, kulit binatang, dan dihafal oleh para sahabat. Yang sesuai dengan dalilnya pada Quran Surat An-Kabut ayat 49. Yang kedua adalah masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah perang Yamanah yang menyebabkan banyak sahabat
penghafal yang gugur pada perang. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan itu dalam satu mushaf. Sebagaimana yang dikatakan pada hadis riwayat Bukhari nomor 4986. Yang terakhir adalah masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Islam telah menyebar luas ke berbagai wilayah, mulai terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan membentuk tim untuk menyatukan bacaan dan membuat mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf tersebut disalin dan disebarkan ke berbagai daerah muslim. Sementara mushaf lain yang berbeda dibakar untuk menghindari perpecahan. Dari Anas bin Malik. Hadis riwayat Bukhari nomor 4987. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas segala hal terkait Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran, kandungan isinya, pembukuan, dan cara pembacaan. Berdasarkan perkembangan, ulumul Quran dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu masa Ali bin Abi Thalib dan masa Abu Aswad ad-Dauli. Pada masa Ali bin Abi Thalib atau Khalifah keempat, pada masa ini Al-Quran sudah dikodifikasikan dalam bentuk mushaf oleh Khalifah Utsman bin Affan, namun belum memiliki tanda baca seperti titik dan harokat. Di masa ini, kebutuhan untuk menjaga keaslian Al-Quran mulai terasa karena semakin luasnya wilayah Islam dan kebanyakan orang non-Arab yang memeluk Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sahabat yang sangat ahli Al-Quran dan ilmu agama. Ia berperan memerintah Abu Aswad ad-Dauli untuk membuat kaidah-kaidah tata bahasa Arab atau Nahwu, guna untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar tidak keliru. Dalil terkait keutamaan Ali dan ilmunya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah masa Abu Aswad ad-Dauli. Abu Aswad ad-Dauli adalah sahabat sekaligus murid dari Ali bin Abi Thalib. Ia dikenal sebagai peletak dasar ilmu Nahwu atau tata bahasa Arab. Atas perintah Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad ad-Dauli menyusun kaidah tata bahasa Arab untuk menjaga bacaan Al-Quran dari keliruan. Karena saat itu sudah banyak orang non-Arab yang masuk Islam dan kesulitan membaca Al-Quran dengan benar. Ia yang pertama kali memberi tanda harokat pada mushaf Al-Quran dengan sistem titik berwarna, yaitu titik di atas huruf fathah, titik di bawah huruf kasroh, titik di samping huruf domah, dan tidak ada titik adalah sukun. Langkah ini adalah tonggak penting dalam sejarah ulumul Quran karena menjadi awal mula ilmu kiroat, ilmu tajwid, dan ilmu nahwu. Dalil terkait pentingnya menjaga kemuniaan Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, diantaranya Alkitab yang artinya tulisan, Al-Bayan yang artinya penjelasan, An-Nur yang artinya cahaya, Al-Qalam yang artinya perkataan, Al-Mauwizah yang artinya nasihat atau pelajaran, Al-Hukum yang artinya hukum, Al-Balak yang artinya penyampaian, Al-Bushro yang artinya kabar gembira, Al-Hikmah yang artinya kebijaksanaan, Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Rahmat yang artinya yang maha pemurah, Ar-Ruh yang artinya ruh, dan Al-Basyair yang artinya panduan-panduan atau bukti-bukti kebenaran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu bukti kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus membawa ajaran yang sama dengan para rasul sebelumnya, namun lebih sempurna dan terjaga dari kesalahan. Syariat agama beliau yaitu Islam menjadi acuan kebenaran syariat-syariat yang lain. Begitu pula kitab beliau yaitu Al-Quran menjadi tolak ukur kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Segala kebaikan yang terdapat pada kitab-kitab dan agama sebelumnya telah terhimpun pada agama dan kitab Nabi Muhammad, bahkan memiliki keindahan dan keunggulan yang tidak dimiliki ajaran dan kitab terdahulu. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi atau buta huruf yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Tidak pula pernah duduk belajar bersama seseorang yang mengetahui kandungan kitab-kitab terdahulu. Beliau pun tidak pernah mengumpulkan orang untuk menyusun Al-Quran. Kitab ini mustahil ditiru oleh manusia maupun jin. Dengan demikian, mustahil Al-Quran merupakan hasil pemikiran Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran menetapkan kenabian Nabi Muhammad dengan menyebutkan kemuliaan akhlak dan sifat beliau yang melebihi siapapun. Al-Quran menyampaikan kisah para nabi terdahulu secara jelas dan rinci, tanpa menyisakan keraguan dan kebenarannya, serta dengan mengabarkan hal-hal goib yang telah dan akan terjadi, yang mustahil beliau ketahui tanpa wahyu dari Allah. Al-Quran menetapkan risalah Muhammad dengan menyebutkan keagungan kitab suci yang beliau bawa, yaitu Al-Quran yang bersyirikan La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu maupun yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang bijaksana dan maha terpuji. Quran Surat Fusilat ayat 42. Al-Quran menetapkan kenabian Nabi Muhammad dengan menyebutkan berbagai mukjizat kejadian luar biasa dan karomah yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah, serta menggambarkan kasih sayangnya yang luar biasa terhadap seluruh makhluk, khususnya umat mukmin. Petunjuk bagi segenap manusia. Al-Quran adalah kitab paling agung yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, mencakup berbagai ilmu dan menjadi sumber petunjuk paling benar dalam akidah, amalan, dan akhlak. Dengan hujah dan nasihat yang dikandungnya, Al-Quran membimbing manusia menuju jalan yang lurus dan tenang. Innaha dan terang. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Dan Al-Quran yang ketiga itu sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Al-Quran menjelaskan kaidah-kaidah syariat serta hukum-hukumnya yang bersifat universal, relevan untuk diterapkan di setiap zaman dan tempat, tanpa terbatas pada satu golongan atau bangsa tertentu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran berfungsi sebagai peringatan yaitu atau dzikra, dan pelajaran yaitu mu'ilah bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla menjadikan bahwa Al-Quran akan dijadikan mudah kepada siapapun dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Isi peringatannya mencakup halal dan haram, perintah dan larangan, ganjaran dan siksaan, nasihat, keyakinan yang bermanfaat, serta berita-berita yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Kemudian hadis. Hadis berarti sesuatu yang baru atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun akhlak beliau. Sejarah singkat pembukuan hadis. Sejak masa Nabi Muhammad, hadis disampaikan dengan hati-hati melalui hafalan dan tulisan para sahabat. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada 101 Hijriah, hadis mulai dibukukan secara resmi karena dikhawatirkan akan kehilangnya ilmu. Ia memerintahkan Abu Bakar bin Muhammad untuk menulis hadis dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada abad kedua Hijriah, pembukuan hadis berkembang di tangan para ulama seperti Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Meski saat itu hadis masih bercampur dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Memasuki abad ketiga Hijriah, hadis mulai dikumpulkan dengan lebih sistematis menggunakan dua metode. Yang pertama, menghimpun hanya hadis sahih, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, yaitu menghimpun seluruh hadis tanpa memilah, sehingga terdapat yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Beberapa hadis masyhur dari abad ketiga dan keempat Hijriah antara lain yaitu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, dan Al-Mustadrak
Al-Hakim. Pendapat modern, ulama seperti Syekh Albani meneliti kembali kitab-kitab tersebut dan menyusun ulang hadis-hadis sahih dan dhaif untuk memudahkan umat dalam memahami sunnah Nabi secara benar. Bagian atau istilah hadis yang pertama itu ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau naqil al-hadis. Yang kedua adalah sanad, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Sanad dimulai dari rawi yang awal atau sebelum pencatatan hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Kemudian yang ketiga itu ada matan. Matan adalah isi yang berisi ucapan atau lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya terkandung makna-makna tertentu terletak sesudah rawi dari hadis yang akhir. Kemudian mukharij. Mukharij al-hadis berarti perawi hadis yang mengeluarkan kitab hadis yang berisi periwayatan hadisnya beserta sanad hadis-hadis tersebut. Kemudian mudawin. Mudawin itu adalah merujuk pada ulama yang mengumpulkan, menyusun, mencatat, dan membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad ke dalam karya tulis yang sistematis. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan sandaran. Yang pertama itu hadis marfu. Hadis marfu disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, atau takrir, maupun sifat beliau. Kemudian hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Nabi, baik ucapan maupun perbuatannya. Kemudian ketiga ada hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'i atau generasi setelah sahabat, baik ucapan maupun perbuatannya. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawinya. Hadis berdasarkan jumlah rawi dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir menurut bahasa ialah berturut-turut dan terus-menerus. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan. Dan menurut kebiasaan, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis ini bersumber dari pengamatan panca indera dan memiliki tingkat kebenaran yang kuat. Suatu hadis baru dapat dikatakan dengan mutawir bila telah memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, berita yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Yang kedua, jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka untuk berdusta. Yang ketiga, keseimbangan perawi pada tobako pertama ke berikutnya. Yang kedua ada hadis ahad, yaitu suatu hadis disebut sebagai hadis ahad jika hadis tersebut tidak memenuhi syarat hadis mutawir. Para ulama ahli hadis memberikan pengertian dengan suatu hadis yang tidak mencapai derajat atau tingkatan mutawir. Berawal dari beragamnya jumlah pada setiap tawakot atau tingkatan para ulama hadis, membagi hadis ahad ini menjadi 3 bagian, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur menurut bahasa artinya yang disiarkan, yang diterangkan, kesohor, terkenal, yang ditampakkan, yang ditunjukkan, dan yang masyhur. Menurut istilah, hadis masyhur adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tingkatannya dengan 3 sanad yang berlainan dan tidak mencapai tingkatan atau derajat mutawir. Yang kedua, hadis aziz. Aziz menurut bahasa berarti sedikit, jarang, kuat, dan keras. Sedangkan menurut istilah, Muhammad bin Ibrahim Khiras As-Salafi Al-Jazairi menegaskan bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari 2 perawi. Dan keduanya meriwayatkan hadis tersebut dari 2 orang perawi juga. Yang ketiga ada hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa ialah asing, ganjil, tidak biasa, tidak umum, dan luar biasa. Sedangkan menurut istilah, Fathur Rahman berpendapat hadis gharib adalah hadis dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian sanad itu terjadi. Al-Qadir Hasan berpendapat hadis gharib adalah suatu hadis yang seorang rawi bersendiri dalam meriwayatkannya, yaitu tidak ada orang lain menceritakannya melainkan dia. Selanjutnya, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Hadis berdasarkan kualitas dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan,
hadis dhaif, dan hadis qudsi. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit atau teliti, bebas dari kejanggalan atau syadz, serta tidak memiliki cacat tersembunyi atau ilat. Hadis ini merupakan jenis hadis yang paling tinggi kualitasnya dan diterima sebagai hujah dalam semua aspek hukum Islam. Syarat-syarat hadis syahih meliputi yang pertama, sanad yang bersambung. Tidak ada perawi yang terputus dalam rantai perawiatan. Yang kedua, keadilan perawi. Perawi harus seorang muslim yang berakhlak baik, tidak fasik, dan tidak cacat martabatnya. Yang ketiga, ketelitian perawi atau dabit. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat atau catatan yang akurat. Yang keempat, bebas dari syadz, yaitu tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Yang kelima, bebas dari ilat, yaitu tidak ada cacat tersembunyi yang dapat merusak keabsahan hadis. Contoh hadis sahih yaitu, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam dan menjadi landasan dalam menentukan halal dan haram, serta dalam berbagai bidang lainnya seperti akidah dan ibadah. Yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi sebagian besar syarat hadis sahih. Namun, daya ingat atau dabit perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan, yang pertama yaitu sanad bersambung, yang kedua perawi adil, namun tingkat keadilannya tidak setinggi perawi hadis sahih. Yang keempat bebas dari syadz, yang kelima bebas dari ilat. Macam-macam hadis hasan yaitu ada dua. Yang pertama hasan lizatihi, yaitu memenuhi syarat-syarat dasar tetapi kualitasnya sedikit di bawah hadis sahih. Dan yang kedua hasan ligorihi, yaitu hadis dhaif yang kualitasnya meningkat karena diperkuat oleh riwayat lain yang sejenis atau lebih kuat. Contoh hadis hasan yaitu Rasulullah pernah bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Hadis hasan dapat digunakan sebagai hujah dalam hukum Islam meskipun tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Kemudian yang ketiga ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan karena adanya kelemahan dalam sanad, perawi, dan matan. Sebab-sebab hadis do'if. Yang pertama yaitu kelemahan sanad, yaitu sanad tidak bersambung, perawi tidak diketahui identitasnya atau majhul, dan perawi dikenal sebagai pendusta atau tidak memiliki ketelitian. Yang kedua, kelemahan matan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan mengandung kejanggalan atau cacat yang mencurigakan. Kemudian contoh hadis dhaif adalah carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini dianggap dhaif karena memiliki kelemahan dalam sanadnya. Hukum menggunakan hadis dhaif yaitu para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan hadis dhaif. Yang pertama tidak boleh diamalkan. Pendapat ini dianut oleh Imam Bukhari, Muslim, dan sebagian ulama lainnya. Yang kedua, boleh diamalkan hanya dalam konteks fatihila amal atau keutamaan ibadah dan bukan untuk penetapan hukum syar'i selama hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Kemudian yang keempat yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi dapat diklasifikasikan menjadi hadis sahih, hasan, atau dhaif tergantung pada memenuhi atau tidaknya kaidah-kaidah kesahihan hadis. Hadis qudsi yang memenuhi kaidah kesahihan dinilai sahih, sedangkan yang tidak memenuhi kaidah tersebut dapat dianggap hasan atau dhaif. Contoh, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa yang beramal lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, dalam amalan tersebut aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Hadis ini menekankan pentingnya keimanan yang murni dan menghindari syirik dalam beribadah. Hadis qudsi memberikan wawasan tentang sifat-sifat Allah, kebijaksanaannya, dan keadilannya. Hadis qudsi memberikan panduan hidup dan ajaran moral bagi umat Islam, dan hadis qudsi berfungsi sebagai sumber hukum Islam meskipun tidak sekuat Al-Quran karena merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Keabsahannya ditopang oleh Al-Quran sendiri, ijma ulama, dan logika. Rasulullah berperan menjelaskan firman Allah sehingga ucapan dan tindakannya menjadi pedoman umat Islam. Yang pertama yaitu
bayan takrir atau takkid atau penegasan, yaitu hadis memperkuat ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang larangan gibah menegaskan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, bayan tafsir atau penafsiran, yaitu hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang umum atau global. Contohnya, hadis "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat" menjelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, bayan taksis al-am, yaitu hadis menentukan sesuatu dari yang disebut secara umum dalam Al-Quran. Contohnya, ayat Al-Quran yang secara umum menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat, kemudian penjelasan lebih lanjut dalam hadis memberikan pengecualian atau batasan khusus terkait siapa saja yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara membayarnya. Yang keempat, bayan al-tayyin, yaitu hadis menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga makna yang dipunyai oleh suatu lafal yang ada dalam Al-Quran. Lafal zat bisa memiliki banyak arti, dan bayan al-tayyin akan menjelaskan makna yang dimaksud dalam konteks ayat tertentu. Kemudian selanjutnya, yang kelima ada bayan tashri atau legislasi, yaitu hadis menetapkan hukum yang belum disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Contohnya, hadis kewajiban zakat fitrah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, bayan nazak atau penghapusan hukum terdahulu, yaitu hadis membatalkan atau mengganti hukum Al-Quran yang sebelumnya berlaku. Contohnya, hadis larangan memakan kedelai jinak yang dianggap menazak. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata Arab al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha keras. Ijtihad secara bahasa yaitu mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan perkara sulit atau bukan perkara ringan. Ijtihad menurut istilah adalah usaha sekuat tenaga yang dilakukan oleh seseorang mujtahid atau ahli hukum Islam yang menemukan hukum baru atas permasalahan yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran, hadis, atau ijma, atau kesepakatan ulama. Ijtihad melibatkan pemikiran dan analisis yang mendalam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang ada. Secara umum, ijtihad adalah usaha maksimal untuk merumuskan hukum syariat dan sumber-sumber utama. Menurut ushul fikih, ijtihad adalah upaya seorang ahli fikih untuk memahami hukum syara melalui pemikiran mendalam, khusus di bidang fikih atau bukan akidah atau filsafat. Sumber ijtihad didasarkan pada dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Pelaku ijtihad disebut mujtahid, yaitu orang yang memiliki kapasitas untuk menetapkan hukum melalui ijtihad. Syarat-syarat mujtahid menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ushulul Fiqih. Pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu mujtahid. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad, yaitu memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan atau menerapkan hukum syariat dari sumber yang terpercaya. Untuk syarat seorang mujtahid yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks tersebut dengan benar. Yang kedua, mengetahui Al-Quran dan nasik mansukh. Seorang mujtahid harus mengetahui isi Al-Quran serta konsep nasik, yaitu ayat yang menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya, dan mansukh, ayat yang dihapus atau digantikan oleh ayat yang datang kemudian. Yang ketiga, mengetahui as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya dalam hal hukum agama. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan as-sunnah, baik sunnah qauliyah dari perkataan Nabi, sunnah fi'liyah dari perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah dari persetujuan Nabi. Yang keempat, mengetahui ijma dan ikhtilaf. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid setelah wafatnya Rasulullah atas suatu hukum syar'i dalam satu masa tertentu. Sedangkan ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara ulama mujtahid karena berbagai sebab seperti berbeda dalam memahami dalil dan berbeda riwayat. Oleh itu, seorang mujtahid harus mengetahui masalah yang telah disepakati oleh ulama dan yang masih diperselisihkan. Yang kelima, mengetahui kias.
Pemahaman tentang kias atau analogi dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid, karena kias mencerminkan kemampuan intelektual, logika syar'i, dan juga kepekaan hukum seorang mujtahid. Tanpa kemampuan kias, seorang ulama belum layak disebut mujtahid, karena tidak bisa menetapkan hukum secara mandiri untuk masalah baru yang terus berkembang. Yang keenam, mengetahui tujuan hukum syariat. Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkannya hukum untuk membawa kemaslahatan manusia yang merupakan inti dari risalah Nabi Muhammad. Yang ketujuh, kemampuan analisis. Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan. Yang kedelapan, niat dan keyakinan yang benar. Niat dan keyakinan yang benar dari seorang mujtahid harus semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama. Dasar hukum ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar hukumnya yaitu ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105. Dari surat An-Nisa ayat 105 tersebut mengandung dasar penting bahwa penetapan hukum dalam Islam harus berlandaskan wahyu, Al-Quran, dan hadis. Ayat ini juga memberi pesan kuat tentang amanah, keadilan, dan larangan untuk membela yang salah, yang menjadi nilai dasar dalam berijtihad maupun penegakan hukum Islam. Adapun fungsi ijtihad diantaranya, yang pertama, menguji kebenaran hadis yang belum mencapai derajat mutawatir sebagai bagian dari upaya memahami ayat atau hadis secara benar. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas informasi yang dijadikan dasar hukum, khususnya saat menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis. Yang kedua, mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam melalui metode seperti kias, istisna, dan maslahah mursalah, agar hukum Islam bisa menjawab persoalan zaman. Kias, istisna, dan maslahah bersalah adalah bagian penting dari proses ijtihad karena metode ini digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum atas persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama atau mayoritas ulama menunjuk ijtihad menjadi hujah, sumber atau dalil dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut, perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum. Ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nasnya atau teks dari Al-Quran dan hadisnya tidak tegas. Dari firman Quran Surat An-Nisa ayat 59 tersebut, muncul 3 nilai penting. Di antaranya, fungsi al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segi interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan. Menghidupkan kembali bagian dari nilai Islam dengan semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan. Memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Menurut Mukti Ali, lapangan ijtihad adalah semua hukum syariat yang tidak memiliki dalil qot'i atau dalil yang pasti dan jelas. Wahba Az-Zuhaili juga menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i tidaklah termasuk dari lapangan ijtihad seperti kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan juga larangan mencuri dan minum khamar. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 56. Pada ayat tersebut mengingatkan kita sebagai manusia akan 3 hal penting dalam hidup seorang muslim, yaitu menjaga hubungan dengan Allah melalui salat, peduli sesama dengan zakat, dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Wahba Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa yang menjadi lapangan ijtihad terbagi menjadi 2. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang tidak pasti dari segi sumber, zani al-subut, maupun dari segi makna, zani al-dalalah.
bagian penutup ini kami menarik kesimpulan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan ditujukan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Berdasarkan batasan masalah dan tujuan pembahasan yang difokuskan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan paling otoritatif karena merupakan firman Allah SWT yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi hidup bagi umat manusia. Yang selanjutnya adalah hadis atau kita kenal juga sebagai sunnah Nabi yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Hadis ini memperinci ayat-ayat yang bersifat umum dan memberikan contoh konkret dalam pelaksanaan hukum Islam melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah ijtihad, adalah proses penggalian hukum Islam yang melalui usaha pemikiran para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dua sumber yang telah disebutkan dari sebelumnya. Dengan demikian, hukum Islam bersifat komprehensif dan adaptif karena bersumber dari wahyu ilahi dan dilengkapi dengan usaha pemikiran manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Melalui ketiga sumber ini, hukum Islam mampu memberikan pedoman yang relevan sepanjang masa. Saran dari kami, pembahasan mengenai sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad, merupakan tema yang sangat luas dan mendalam. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada para pembaca untuk tidak berhenti hanya pada pemahaman dasar dari materi, tetapi terus menggali lebih dalam melalui kajian-kajian lanjutan, baik melalui literatur, klasik, maupun kontemporer. Memahami hukum Islam bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.